Oke, kita lanjut lagi ke pertemuan ke-9. Masih ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 kali pertemuan. Masih tetap membahas tentang metode, tentang tools yang akan dipakai di dalam kita merencanakan dan mengendalikan kualitas, ya, atau mengendalikan dan menjamin kualitas, itu yang lebih benar, ya. Nah, salah satu tools yang lain, sebelumnya kita udah belajar tentang SPC, ya, Statistical Process Control. Itu yang namanya statistik sudah cukup powerful sebetulnya. Tinggal bagaimana kedalaman kita di dalam kemampuan kita menganalisis lebih dalam, ya, itu yang lebih kelihatan nanti. Terus kita udah belajar lagi tentang 5S, ya, di mana 5S lebih ditekankan dengan mindsetnya. Jadi menanamkan suatu mindset supaya faktor-faktor S itu ada Seiri, Seiso, Seiketsu, Shitsuke, sama Seiton kebalik. Ya, bagaimana itu bisa tertanam, ya, di semua anggota organisasi dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Karena pentingnya ada di situ, bukan hanya sekedar misalnya Seiri ringkas, bukan hanya sekedar membuang-buang barang, ya, menghilangkan yang tidak perlu, tetapi dimulai dari cara perilaku kita yang memang ringkas. Ya, itu kita udah pelajari banyak. Ya, bagaimana mindset sebetulnya lebih ditekankan di dalam 5S. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya QCC, Quality Control System, atau ada yang bilang juga dengan GKM, Gugus Kendali Mutu, ya. Jadi Quality Control Circle lebih menekankan penyelesaian kualitas itu dari tim, ya. Jadi tim per tim. Bagaimana tim per tim ini yang akan membahas, ya. Ini sangat ngetren sekali nih sekarang, apalagi dengan zaman blockchain, ya. Blockchain itu kan membatasi, memblok-blok itu. Nah, QCC sebetulnya ya mirip juga dengan blockchain, ya. Sebentar.
Oke, nah tadi ini udah ya QCC. Nah, ini akan kita bahas. Yang pertama itu ada pengertiannya, ya, ada definisinya hubungan QCC dengan TQM, Total Quality Maintenance. Ya, ini Total Quality Maintenance. Ada lagi sejarah, karakteristik, dan tujuan. Nah, yang paling penting kan ini pasti ada di tujuannya. Terus bagaimana tahapan menjalankan aktivitas QCC-nya? Ini yang lebih ke praktikal, ya, lebih ke praktisnya. Nah, apa itu QCC? Ya, apa itu QCC? Nah, tadi seperti yang udah saya bilang, QCC itu lebih condong suatu pengendalian dan penjaminan kualitas berdasarkan kelompok-kelompok kecil. Ya. Jadi eh, sekarang itu sebentar. Oke, balik lagi. Ya. Jadi sesuai dengan namanya, Quality Control Circle, ya, QCC, Quality Control Circle. Ya, bagaimana sebuah atau kelompok-kelompok kecil dari grup. Nah, grup ini di perusahaan-perusahaan modern tuh udah mulai dijalankan yang seperti ini. Sebetulnya ini udah teknik yang sudah jadul sekali ya. Yang sekarang diperbarui itu agile organization. Nah, agile organization itu serapan dari QCC, ya. Itu keduanya itu mirip sekali dengan yang namanya blockchain. Kalau sering dengar kan, sebelumnya ngetrennya supply chain, global chain, sekarang itu ke blockchain. Blockchain memotong-motong itu. Bagaimana semua proses yang panjang itu dipotong-potong lalu dikendalikan secara lokal. Ya, tujuan utamanya hanya itu. Kalau kalau proses ini bisa kita potong lalu dikendalikan secara lokal dengan baik dan benar, maka proses ini bisa dijamin bahwa proses yang akan berjalan setelahnya itu akan baik, selalu akan baik gitu. Ya, selama tim yang bekerja di dalam circle ini itu tetap dalam kaidah, tetap dalam aturan, ya, bagaimana mereka bekerja gitu. Nah, circle ini sebagai apa? Sebagai grup kecil, ya, dari front line operator. Itu front line udah barisan paling depan operator yang secara kontinu, secara terus-menerus itu mengontrol dan melakukan pengembangan kualitas dari pekerjaannya. Ya, jadi mengontrol dan mengimprove setiap kualitas yang dia kerjakan. Terus produk, kalau bentuknya tangible suatu produk jadi, atau kalau yang intangible itu service atau layanan, ya. Mereka beroperasi autonomously. Tuh, ini udah keywordnya, ini udah autonomously, itu udah kayak otomatis tanpa harus diinstruksikan. Yang penting ada kaidah-kaidahnya, mereka bisa melakukan improvement secara mandiri, ya. And utilize quality control konsep dan melakukan utilisasi, peningkatan, ya, pengendalian kualitas konsepnya, toolsnya, dan tekniknya. Ya, ini diperkenalkan pertama kali di Jepang, di Toyota. Memang sering sekali ya Toyota mengeluarkan teori-teori baru. Nah, QCC itu udah lama sebetulnya, tapi baru ngetrend sekarang dan diperbaharui dengan yang namanya Agile Organization. Kalau tertarik dengan Agile Organization, coba deh dibaca-baca. Ya, ini udah modern sekali gitu. Nah, hubungannya apa QCC dengan
TQM. TQM itu kan total quality maintenance ya, total bagaimana suatu perencanaan perbaikan kualitas itu dilaksanakan secara menyeluruh. Kalau kita lihat di gambarnya, TQM itu mencakup keseluruhannya, dimulai dari top manajemen sampai bottom manajemen gitu. Nah, QCC itu langsung bersentuhan dengan frontline operators. Dibuatlah kelompok-kelompok kecil di mana mereka bisa berdiskusi, mereka bisa saling bertukar pikiran, bahkan bisa juga saling eh, bertukar pengalaman. Misalnya orang pertama, saya kalau mengerjakan itu begini nih, jadi hasilnya begini. Oh, begitu ya. Oke, saya akan laksanakan coba dengan cara kamu. Ya, itu begitu. Jadi kedekatan antar setiap unit komponen dari grup itu akan sangat kental sekali di QCC. Ya. Syarat QCC ini bisa berjalan ya mau nggak mau kelompok ini harus punya relation, harus punya kedekatan. Ya, inilah fungsi dari manajemen bagaimana hubungan kedekatan dari anggota tim kecil-kecil ini bisa berjalan. Jangan nanti ada ketidakcocokan orang satu, orang kedua, orang ketiga gitu dalam satu tim, mereka masukin situ. Yang pasti QCC-nya kan nggak akan jalan. Ya. Nah ini tujuannya. Sorry, ini tanggung jawab manajemen mengelola relationsnya. Ya, relationsnya. Ini gambar tadi, kalau ini top manajemen top sampai bottom, nah ini adalah QCC-nya, kelompok kecil-kecil kecil-kecil. Ya, mereka yang akan mengendalikan improvement dari quality-nya dengan nanti dibantu oleh supervisor. Ya. Nah, kalau ini uh, gambaran model keseluruhannya, ya mirip lah sebetulnya. Ini aktivitas TQM-nya, maka QCC itu aktivitasnya ya bagian dari TQM, terpotong kecil-kecil yang punya kaitan langsung seperti personal training, ya bagaimana dia bisa meningkatkan kemampuan lebih lebih baik kalau tidak didukung dengan personal training. Ya itu nanti tugasnya human relations. Hanya cukup kompleks karena melibatkan dengan struktur yang lain ya, bukan hanya struktur yang ada di sini. Gitu. Nah, latar belakangnya ya sudah lama semenjak Perang Dunia Kedua itu Jepang sebagai perusahaan-perusahaan yang ada di sana saat mereka baru bangkit, mereka punya reputasi yang tidak baik ya. Sama dengan kita saat ini ngomongin misalnya produk-produk dari Tiongkok. Lah, handphone Tiongkok apaan sih? Padahal sekarang itu udah nggak bisa dipungkiri ya, salah satu produk terbaik juga hadirnya dari Tiongkok. India juga sama. Teknologi-teknologi terbaru sekarang hadirnya dari India. Nah, Jepang pada saat itu mengalami itu ya, sampai ada anekdot produk dari Jepang itu saat kita beli pagi, maka siangnya itu udah pasti rusak gitu. Ya, sampai ada anekdot begitu. Tapi kalau sekarang kita lihat ya, produk-produk dari Jepang quality-nya wow, luar biasa. Eh, sesuai ekspektasi ya. Terus reliability-nya juga sama. Nah, bagaimana cara Jepang bisa melakukan improvement terhadap kualitas produk mereka? Ceritanya panjang sekali. Ya, ceritanya panjang. Ini disingkat nih. Mereka melakukan radical improvement, langkah-langkah besar. Misalnya apa? Yang pertama memiliki manajemen secara pribadi, ya, memiliki manajemen yang secara pribadi bertanggung jawab atas fungsi kualitas. Jadi ini udah ngomong begini, ya sampai bilang memiliki manajemen secara pribadi bertanggung jawab atas fungsi kualitas. Ini udah main mindset. Ya, secara tidak langsung kita bilang ke manajemen ini, hey kamu punya tanggung jawab sampai ke pribadi kamu ya untuk kualitas ini bisa berjalan dengan baik. Dalam artian gini, kita tuh menanamkan pikiran
alam bawah sadarnya ke si manajemen ini supaya kepikiran terus. Dia mau tidur, pikirannya, aduh kualitasnya gimana ya, gitu. Ini udah main mindset nih. Kalau di kita belum sampai situ. Keluar dari pabrik udah dilupakan semua kan, biasanya gitu. Keluar dari tempat kerja udah nggak mikirin lagi apa yang ada di tempat kerja. Nah, rata-rata begitu. Ya, masih terbatas lingkupnya. Kalau udah masuk ke mid management sampai top itu rata-rata udah punya tanggung jawab sampai ke arah sini gitu. Ya, sampai kita punya kesadaran tanggung jawab pribadi kita terhadap pekerjaan kita itu sampai sejauh mana. Ya. Terus yang kedua, memiliki pelatihan terkait kualitas di seluruh hierarki perusahaan. Nah, ini kan yang sulitnya nih. Salah satunya. Frontline ini akan diberikan perluasan kemampuan ya. Jadi akan diberikan pelatihan-pelatihan yang continuous terus, pokoknya yang berhubungan dengan kualitas kasih terus. Yang ada kualitasnya kasih terus gitu. Ya, sampai operator atau frontline ini ngerti bagaimana cara menghadirkan kualitas. Ya, nih. Terus mengadopsi konsep QC Circle sebagai sarana yang memungkinkan tenaga kerja untuk berpartisipasi dalam aktivitas kualitas perusahaan. Ya. Jadi adopsi konsep QCC sebagai sarana yang memungkinkan tenaga kerja untuk berpartisipasi dalam aktivitas kualitas perusahaan. Jadi QCC ini sebagai sarana frontline atau pekerja itu punya andil. Jadi bukan hanya sebagai sapi perah istilahnya ya. Pokoknya dihajar suruh kerja, tetapi tidak dianggap memiliki andil terhadap kualitas. Nah, di QCC itu karena ada ada pertukaran pikiran tadi, maka si pekerja ini diberikan kebebasan berpikir ya, bagaimana bisa menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di lingkup kecilnya dulu gitu. Kalau sebelumnya kan nggak ada masalah ditarik ke bagian misalnya maintenance nih ya. Pekerja ini hanya di audit kenapa bisa terjadi kesalahan. Oh, begini jawabannya udah. Tapi tidak dilibatkan di dalam penyelesaian solusinya ya. Nah, kalau di QCC itu memungkinkan pekerja untuk itu. Ini sejarahnya nanti bisa dibaca. Saya coba kirim bahannya nanti ya. Sejarahnya panjang ini, panjang nih. Kira-kira kayak tadi ya. Nah, nah ini yang terjadi di beberapa dekade ke belakang dari tahun 1960-an sejak Perang Dunia Kedua ya. Jumlah dari QCC itu meningkat, ya, meningkat. Wah, yang terregistrasi di JUSE. JUSE itu Japan apa tadi ya saya lupa nih. Japan Scientists and Engineers ya. Nah, ini karakteristik dari QCC yang sangat kelihatan sekali. Yang pertama itu small group. Iya, memang QCC itu small group atau grup-grup kecil. Ya. Biasanya terdiri dari 3 sampai orang volunteers yang memang datang dari tempat kerja yang sama, bisa dalam satu divisi yang sama, dan dalam pengawasan supervisor yang sama. Ini lebih supaya mudah di dalam koordinasi. Tapi bisa jadi satu divisi itu terdiri dari banyak QCC walaupun satu supervisor gitu. Nah, yang kelihatan itu small groupnya ya. Terus yang kedua, continual control and improvement in the quality of work, products and service. Bagaimana pekerja ini bisa
menjalankan konsep dari continual improvement. Continual improvement itu ada apa? Ada PDCA, ada DMAIC, ada MAIC. Plan, do, check, act atau sama aja dengan PDCA, DMAIC, define, measure, analyze, improvement, control itu sama. Ya, jadi terus pengembangannya continual terus. Ya, nah karena kenapa? Kenapa harus kita kita lakukan siklus? Ya kan kayak siklus dia muter-muter terus. Karena sebetulnya customer itu nggak pernah merasa puas. Ya, konsepnya adalah begitu. Customer ini tidak pernah merasa puas, tetapi eh, bagaimana caranya supaya bisa memuaskan itu? Ya kita harus terus melakukan improvement atau pengembangan atau perbaikan ya yang tidak akan pernah berhenti. Nah, circles ini akan tidak pernah akan berhenti. Istilahnya tidak akan pernah berhenti berputar. Ya. Nah, ini sebetulnya saya mau bahas ini, tapi nggak di perkuliahan sekarang, nanti kira-kira di bulan Juni akhir, ya saya mau banyak nih ngebahas tentang yang namanya uh, startup manufacturing system, ya kerjasama dengan Mindanao University, mudah-mudahan tidak ada halangan. Nah, saya mau bahas ini sebetulnya. Ya, bagaimana startup manufacturing system yang sekarang itu sudah jauh berbeda, sudah tidak bisa mengaplikasikan dengan yang namanya QCC ini, terus Toyota Production System. Ini saya menemukan beberapa updating yang cukup interesting sekali, menarik sekali. Ya, bahwa konsep Toyota Production System atau QCC tadi, ya PDCA yang awalnya dirumuskan untuk melakukan perbaikan, ya ternyata di zaman sekarang ini udah nggak relevan. Karena apa? Yang namanya quality itu pada zaman sekarang bergeraknya tuh udah nggak apa namanya mengikuti distribusi normal. Jadi begitu aja. Tetapi sekarang bergeraknya itu luar biasa cepat sekali. Kalau saya mengistilahkan dengan bergerak secara eksponensial pangkat tak hingga. Sekarang bayangin aja, bergerak eksponensial aja itu udah luar biasa cepat ya. Ini eksponensial pangkat tak hingga. Buktinya banyak sekali. Ya, buktinya banyak sekali. Misalnya apa? Salah satunya pengembangan network 3G sampai ke sekarang di Jepang itu sudah bikin 6G. Ya, bukan Jepang malah saya kalau nggak salah ada Tiongkok ya 6G itu hanya terpaut beberapa tahun. Padahal dari tahun berapa? 1900-an ke 3G tahun 2000-an ya ke 3G tahun 2000-an itu kan panjang. Tapi dari 3G ke 6G itu cepat sekali. Hanya beberapa tahun aja. Ya, itu kan bukti bahwa pergerakan teknologi itu bergeraknya udah luar biasa cepat sekali. Ya. Yang dulu mobil berbahan bakar uap sampai ke bahan bakar bensin aja itu bergeraknya lama ya. Sampai ke tahun 1950, 60, 70-an. Sekarang udah berkembang lagi mobil berbahan bakar baterai, hidrogen. Ya, ya ada bukti-bukti bahwa apa yang dilakukan Toyota sekarang ternyata hanya melakukan inovasi yang begitu-gitu aja. Ya, hanya melakukan continuous innovation yang sebetulnya inovasi ini saya menemukan inovasi nggak hanya didasarkan atas customer semata, tapi juga sama uh, teknologi, teknologi. Ya sebentar, teknologi. Ya ini.
Ya, nanti bisalah dilihat nanti ya. Nah, terus ada lagi autonomous operation, operasi yang autonomous, jadi bisa lincah gitu. Ya, dia bisa bergerak. Yang penting tujuannya adalah melakukan improvement. Ya, ini autonomous operation. Ada lagi utilization of quality control concept, tools, and technique. Bagaimana quality control, konsep, tools, dan teknik ini bisa menjadi senjatanya. Ya, ini ada banyak sekali. Ada 7 tools, nanti mudah-mudahan kita belajar nih. 5S itu udah ya, 5S. Nanti ada 4M1E, ini udah sering sekali nih kita bahas. Man, machine, material, method. Oke, sebentar. Oke, balik lagi. Tadi ini ya, ini toolsnya. Nah, QCC juga bagian dari TKM, jadi bagian dari suatu organisasi yang lebih besar. Ya ini, terus ini apa nih? Aduh, self development tadi, pengembangan secara mandiri. Ya, tadi kan sering sekali dibahas, mereka harus bisa autonomous. Jadi punya punya mindset untuk pengembangan diri ya. Balik lagi mindset. Ya ini dia nih, ini self development, pengembangan diri sendiri nih. Ini ya. Nah, nah, penerapan secara tematik ini berurutan, dimulai dari yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terakhir ini. Ya ini urutan-urutannya. Quality improvement in production and processing. Ada lagi cost reduction, remedial measures in delivery process. Ini nanti bisa dibaca ya, hanya teori aja. Ini contoh-contohnya juga di manufacturing QCC itu seperti apa sih? Ya, QCC bisa untuk contohnya ini, reduction in material loss. Bagaimana kita bisa mengurangi kehilangan material. Kehilangan material bisa diakibatkan karena apa? Material rusak, material kadaluarsa, ya. Material rusak, sorry, proses rusak, jadi membutuhkan material baru. Nah, ini bisa dilakukan. Ya, ini industri manufaktur yang memang produknya tangible. Kalau produknya intangible bagaimana? Sales and service. Ya, achievement, peningkatan, peningkatan achievement. Ya, nih. Terus increase in orders,
peningkatan order dari retailer ini bisa dipakai juga, mengurangi terjadinya error, billing error pada saat check out counters ini bisa juga. Jadi banyak sekali fungsinya. Ya. Tujuannya dilakukan aktivitas QCC. Ya, ini ada 6. Establishment menghadirkan of a pleasant workplace. Bagaimana tempat kerja yang pleasant itu lebih kayak nyaman, ya, terus menyenangkan, ya, ke arah situ. Ya, bisa tercipta, bisa bisa hadir, ya, gitu. Seapapun kesulitan yang dialami oleh tim itu, tapi kalau kita merasa pleasant workplace ini pasti diskusinya tadi ya, diskusi itu bisa jalan, gitu. Terus establishment of a state of control. State of control itu kondisi yang teratur, kondisi yang stabil, kondisi yang baik. Nah, itu menghadirkan kondisi yang ini. Ya, dengan cara apa? Ya, ini dengan lakukan korektif, terus preventive measure, menghilangkan penyebab keabnormalan. Kalau kondisinya tidak normal, kita hilangkan. Jadi bisa bisa normal. Ya. Terus before problems readily apparent. Nah, kita juga bisa membaca sebelum problem itu terjadi. Ya, ini seperti peramal, tapi sebetulnya bisa dilihat secara statistik. Ya. Bahkan sampai merevisi standar jika memang diperlukan. Pokoknya bagaimana state of control ini, steady state, itu bisa terhadirkan, bisa tercipta. Ya, terus enhancement of moral. Ya, ini bagaimana pengembangan diri sendiri melalui QCC itu bisa berjalan. Ya. Mereka bisa mengembangkan diri sendiri, ya, baik diri sendiri sebagai sebagai individu, ya, atau sebagai anggota dari suatu tim atau dari suatu organisasi. Ya, ini pasti nanti akan balik lagi ke mindset yang minggu lalu sebelum ujian kita bahas nih. Ya. Terus ada lagi establishment of sound human relations. Tadi di awal kita udah bahas QCC nggak akan bisa berjalan kalau tidak ada relations yang baik antar setiap anggota member, antar setiap anggota. Makanya harus ada yang namanya human relations, ya, memiliki kedekatan yang baik interpersonal. Terus bagaimana setiap individu itu punya interpersonal skill, ya, bagaimana mereka memperlakukan orang lain, terus mereka berdiskusi, ya, ini di sini. Terus yang kelima, tujuannya menghasilkan better income, ya, untuk jangka panjang, bagaimana profit bisa dinaikkan. Ya. Terus yang keenam, improvement in quality assurance, ya, terjadinya perbaikan di dalam sistem penjaminan mutu. Ya, karena kalau tadi tuh proses 1 sampai 10 penjaminan mutu itu kalau sudah dijalankan dari proses 1 sampai 10, maka 10 bisa dijamin bahwa produknya akan baik. Ya. Nah, ini tahapan di dalam menjalankan aktivitas QCC. Tahapan paling utamanya itu adalah brainstorming. Ya, tahapan paling utama di dalam QCC. Ya, ini proses diskusi. Nah, proses diskusi harus bisa berjalan, ya, dengan difasilitasi oleh bisa oleh supervisor, bisa oleh ketua tim, ya, bisa oleh uh, misalnya orang yang ditunjuk untuk memberikan pengarahan atau coach, ya, atau mentor atau trainer itu bisa juga. Ya, bagaimana supaya diskusi ini bisa berjalan. Saat ada masalah yang terjadi, maka mereka bisa diskusi langsung. Wah, ini kenapa terjadi begini? Setiap orang akan punya sudut pandang yang berbeda-beda.
mereka punya sudut pandang yang berbeda-beda sehingga bisa dijalankan. Ini kalau kamu pernah nonton nih sekarang ada di serial kalau yang Korea itu startup ya startup drama Korea itu atau kalau yang The Good Doctor itu mereka QCC loh pakai QCC. Mereka diskusi mengenai pengembangan produk, diskusi mengenai permasalahan produk, diskusi mengenai service, ya, diskusi mengenai suatu kasus. Hanya kelompok-kelompok kecil. Suatu kelompok kecil dimentori oleh satu orang coach. Dan ini yang tugasnya mengarahkan, gitu. Ya, ini QCC udah jalan nih, cuma kita kadang suka nggak sadar. Ya. Nah, stagesnya ini QCC cukup panjang. Stagesnya durasinya bisa 6 sampai 12 bahkan bisa bertahun-tahun, bisa 2 sampai 4 tahun. Yang pertama itu persiapan. Ya, persiapan dari manajemen untuk mengobservasi ya, mengobservasi kondisi saat ini seperti apa, terus pasti harus diimbangi dengan plus minus saat kita mau mengembangkan suatu QCC atau gugus kendali mutu. Yang kedua itu instalasinya. Kita declare bahwa kita akan menjalankan QCC. Maka orang-orang orang-orang yang tergabung di dalam organisasi itu berhubungan di organisasi kita declare ya ini ada steering committee, ada fasilitator ya. Ya, ini banyak nih. Nah, implementasinya tadi ya pertama time selection kita mau fokusnya kemana, terus goal settingnya mau mau masuk ke goalnya yang mana, ini tahap plan ya, karena masih di atas kertas lah istilahnya. Terus do-nya baru kita melakukan analisis, terus dicek ini assessment ya, dinilai saat sudah dilakukan tadi analisis dan uh, dijalankan ya, kita assess dulu sudah efektif belum. Kalau belum, baru kita lakukan perbaikan. Ya, kalau sudah ada efektif, nah kita standarkan dulu. Ya, kita standarkan dulu. Nanti standarnya akan direncanakan lagi. Jadi siklusnya akan terus berjalan begitu. PDCA-nya. Nah, yang terakhir sustaining-nya. Menjaga supaya QCC ini bisa terus sustain, bisa tetap berjalan terus. Akan pentingnya dilakukan conduct meetings berkala, itu penting banget. Kita harus mengadakan conduct meeting yang berkala. Ya, harus sering berdiskusi. Ya. Nggak menutup kemungkinan sebetulnya. Aduh, COVID nih nggak bisa nih. Oh sekarang udah semakin mudah nih. Kita udah direkatkan dengan teknologi. Mau di mana saja kita bisa pakai gawai ya gadget. Bisa langsung on 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 duty ya langsung masuk ke meeting. Nah ini tahap yang tadi kan ada persiapan ya. Apa yang harus kita siapkan. Ini beberapa kunci sukses di dalam kita melakukan tahap persiapan. Kita cari dulu rasionalnya. Rasional itu apa? Melihat situasi dan kondisi yang paling rasional saat ini itu seperti apa. Jadi jangan sampai keputusannya nanti nggak rasional. Misalnya kita punya defect itu sampai 60%, terus tiba-tiba tujuan dari QCC-nya saya mau menghilangkan sampai 0%. Nah, itu mungkin nggak. Ya, itu mungkin nggak seradikal-radikalnya itu sulit ya, sulit. Makanya harus dicari rasionalnya. Rasionalnya itu seperti apa? Ya, supaya kita bisa tahu significant impacts on the company's quality management. Kita mau cari impact yang paling maksimum itu adanya di mana? Ya, dengan melihat kemampuan. Kalau kita nggak punya kemampuannya, ya jangan dipaksa. Nanti yang ada justru bukannya baik, malah semakin berantakan. Ya.
Terus indoktrinasi, ya, manajemen indoctrinated in QC circle activities. Bagaimana sih yang tadi ya pekerja itu bisa didoktrinasi, ya, yang tadi nih masuknya ke sini. Mana tadi? Nah ini udah masuk ke tahap indoktrinasi nih. Sudah sampai ke tahap secara pribadi bertanggung jawab atas fungsi kualitas, itu udah ke indoktrinasi ini. Nah ini. Terus manajemen attendance, kehadiran manajemen di dalam setiap convention atau meeting ya atau aktivitas QC itu sangat penting sekali untuk melihat bahwa manajemen ini mensupport, ya. Misalnya ini ya, ada konvensi QCC ya, ini yang dibikin Toyota. Ini di Indonesia nih. Ya, Temin, Toyota Manufacturing, Motor Indonesia. Ini saya tahun 2000-an pernah ke sini, memang cukup modern ya. Pasarnya udah masuk ke Asia Tenggara ini. Avanza kita udah lari kemana-mana tuh, sampai ke Eropa. Padahal 70%-nya part lokal. Terus instalasi, pembentukan, dan penunjukan organisasi. Ya. Manajemen komitmen to QC Circle. Jadi organisasi yang sudah ditunjuk harus punya komitmen. Ini ada beberapa poin. Nanti silakan dibaca. Nah, ini kurang lebih isinya sama. Management must meet with its people to explain that the only way for the company to survive in the ever-changing market is to ensure customer satisfaction at every point in the life of the product or service. Jadi manajemen tuh harus tahu apa yang diinginkan oleh orang-orang itu. Ya, karena hanya itu yang dibutuhkan supaya si perusahaan ini bisa bertahan hidup di tengah perubahan market. Ya, jadi marketnya mau apa, mau nggak mau perusahaan harus berubah. Ya, marketnya mau apa, perusahaan berubah supaya si satisfaction dari market ini tetap terjaga. Gitu. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, management has to underscore its belief that through the help of QC circles, the company will survive because it is able to ensure the quality of products and services throughout their life cycles. Ya, si manajemen juga harus memiliki keyakinan eh, melalui perpanjangan bantuan tadi nih oleh QC ini untuk nih menjamin bahwa quality dari produk itu akan terus ya, akan terus sampai berkelanjutan ya, sesuai dengan life cycle-nya. This commitment is based on during the launching of the QC Circle program when all employees are gathered at one places. Jadi semua anggota dari organisasi itu atau pekerja itu uh, harus terlibat, ya harus terlibat. Ya, are gather at one place itu maksudnya terlibat di dalam satu organisasi, mereka dilibatkan secara penuh. Ya, jadi jangan hanya jadi sapi perah aja gitu. Mereka juga harus dianggap sebagai problem solver. Ya, bukan hanya eksekutor, tapi juga planner juga. Ini QCC steering committee, wah kompleks ya. Ada presiden, ya, nanti bertanggung jawabnya terhadap, ini kan masing-masing bagian ya. Tadi ada bagian-bagian QCC kecil-kecil-kecil. Nah ini HRD, R&D, engineering departemen, ini terlibat semua. Nih gini. Ya, yang semuanya akan dikontrol oleh QCC steering committee. Nah, penting sekali dia ada di luar dari struktur karena dia harus bisa objektif menilai. Ya, kalau memang dia bilang belum bagus, maka dia harus jujur ini belum bagus. Jangan karena ada kontak erat dengan misalnya CEO ya, terpaksa dibilang bagus. Nah, itu nggak boleh. Nah, ini mirip dengan kayak auditor ya. Auditor, mau auditor internal atau eksternal harus punya kesamaan visi, yaitu menilai kondisi sesuai dengan
realita yang terjadi. Ini akan bertanggung jawab di sini semua. Ini ada steering committee-nya. Nah, ini roles-nya dari steering committee. Ya, define ultimate goal, memformulasikan perencanaan master plan-nya, terus memformulasikan rencana bagaimana bisa mengenali, recognize the exemplary performance of circles. Ini, misalnya model-model ini bisa nih ya. Terus memformulasikan rencana pemantauan dan pengevaluasian dari komponen QCC. Nah, jadi QCC bagaimana cara controllingnya? Steering committee yang punya tanggung jawab di situ. Ya, bagaimana mengontrol, bukan mengontrol, tetapi lebih ngeliatin, ya, ngeliatin, terus mengevaluasi gitu. Terus formulasi budgetnya, berapa sih kebutuhan budget sama fundingnya, ini pendanaannya. Define qualification and function of facilitators. Kalau nanti kan akan dilibatkan ya fasilitator, mendefinisikan kualifikasi dan fungsinya dari fasilitator. Terus act on concern that may be raised by the QCC office, fasilitator. Nah, ini jadi menjamin hubungan antar ini akan tetap terjaga, evaluasi dari status keseluruhan dari QCC program, formulasi corrective and preventive action, merumuskan perencanaan korektif dan preventif berdasarkan dari findings in the evaluation. Kalau ada permasalahan yang tadi udah dievaluasi, maka cari koreksi dan preventifnya. Oh, banyak nih. Ini office. Ini office nih, isinya apa aja ya ini. Functionnya nih. Ya, ini tanggung jawabnya. Saya nggak akan nanya sih ini di ujian ini hanya teori-teori aja. Fasilitator, tujuannya apa? Ini fungsinya. Ya, nah, fasilitator itu ada di sini. Ini kayak tadi supervisor, tapi yang lebih ahli dengan bidangnya itu dianggap sebagai fasilitator, mentor, ya coach itu kan fasilitator. Posisinya ada di sini. Ya, bisa part time, ya, bisa part time. Nah, ini circle leader. Ya, nanti nah ini penjadwalan bagaimana bisa menjalankan QCC, perencanaan QCC-nya. Ya, dimulai dari 1, 2, 3 sampai yang terakhir. Ini alat-alat yang bisa kita pakai. Ada QCC registration form. Jadi meregistrasikan anggota QCC-nya siapa nih, pagi ini siapa nih, misalnya gitu ya. Nah, ini waktunya. Contohnya ya. Ini contoh QCC Circle Meeting Schedule. Pertama ngapain? 5 menit pertama, 10 menit kedua, 10 menit ketiga, 10 menit keempat. Terus misalnya sampai timing untuk meetingnya selesai. Ya. Sini ada banyak nih. Kita punya kelihatan ya. Group discussion, consolidate ideas, discuss remaining ideas. Ini diskusi semua nih. Wrap up discussion. Ya. Ini semuanya diskusi isinya. Semacam kalau kerja kelompok, semuanya aktif ngomong gitu. Punya sudut pandang yang berbeda-beda. Sudut pandang saya ada di sini, sudut pandang dia ada di sini. Terus itu dikompilasi, dikonsolidasikan idenya, terus dikonfirmasi, baru dibungkus istilahnya, di wrap up itu dibungkus. Oh, ini yang paling cocok. Baru ditarik
tanyakan ke fasilitator, orang yang ahli ya, bisa vendor, supplier, training, coach gitu. Nah ini solusi begini gimana nih? Oh bagus, oke. Ya, di assignment, di confirm, baru bisa dijalankan. Nanti hasilnya akan seperti apa? Diulangi lagi siklusnya PDCA-nya. Nah gini, beberapa isu yang muncul ke permukaan dengan adanya QCC, ya misalnya the importance of customers. Poinnya bagaimana nih di QCC? Be true in quality assurance, lebih fokus terhadap penjaminan kualitas. Ya. Utilization of data, make good use of QCC tools. Usage of management cycles. Ya, management cycle bisa menggunakan siklus PDCA. Ya, importance of tools, pentingnya alat-alat atau metode. Maka gunakan dengan sebaik-baiknya QCC tools. Ya. Nah, concentration measure, kita memfokuskan tujuan perbaikan kita mau kemana dulu nih, kita bisa pakai Pareto. Ya. Hukum 80-20 tuh. Bagaimana masalah yang kita selesaikan harus punya dampak positif yang paling besar. Ya. Terus ada lagi search for root cause, mencari akar masalah. Oh bisa pakai cause effect diagram. Ya. Pursuit of all causes, mengejar semua penyebab. Ya. Kalau kita mengejar keseluruhan sebabnya, nanti kita bisa conscious, kita jadi kebingungan. Ya, makanya rata-rata kita nggak pursuit of all causes, tetapi lebih ke root causes. Ya, lebih ke root causes. Ini kan jadi conscious, jadi bingung nih tentang kualitas. Contohnya saya misalnya mau mau produk smartphone yang punya baterai bagus, kamera bagus, layarnya bagus, semuanya bagus, itu mau dihargain berapa? Kalau suatu produsen mengejar itu semua, dia mau ngasih harga berapa ini barang? Kan sangat mahal sekali jadinya. Ya, kalau harganya sangat mahal, udah tentu sulit untuk bisa menguasai pasar, istilahnya gitu ya. Apalagi pasar sekarang maunya yang murah, bagus. Terus yang terakhir ini importance of process. Dengan QCC kita bisa menstandarisasi keseluruhannya proses-proses yang dijalankan. Ya, nah ini start dimulai dari training, ya, mengorganisasikan Q circle-nya, lalu memilih leadernya, lalu diregister, baru nih berjalan diskusinya. Kalau ada masalah, masalah apa? Lari ke sini. Pilih temanya apa, terus setting goal-nya apa. Ya, terus activity plan-nya gimana? Baru analisis penyebab masalahnya. Ya, cari implementasinya bagaimana, lalu di-assess, terus dievaluasi. Sudah sesuai belum dengan tujuan kita? Tujuan yang tadi udah di sini ya, di set ya. Kalau belum, maka harus dilakukan analisis ulang. Saya maunya defect-nya 20%, tapi kok masih 30%? Oke, kita lakukan analisis ulang. Ya, dicarilah solusi yang lain. Ya, supaya goal ini bisa met. If goal not met, jika yes, maka standarisasi dan perbaikan yang permanen. Baru dipresentasikan. Nah, ini pasti akan terjadi lagi masalah yang sama. Ya, akan kembali lagi ke sini. Balik lagi ke sini. Ini siklus PDCA-nya. Ya, PDCA nggak akan habis-habis. Contohnya ya, QC presentation ke manajemen, step selection, analysis, countermeasure, effectiveness, standardization. Ya, ya. Nah, ini salah satu contoh checklist evaluasi. Ya, ini kriterianya. Nah, di dalam kita menstandarkan sesuatu proses itu harus ada standar kriterianya. Kalau dibilang tidak boleh telat, maka harus ada ukurannya. Tidak boleh telat berapa lama. Ya, gitu contohnya. Yang sekarang kan
Misalnya standar penilaian ya, standar penilaian. Kalau lulus itu berapa? 55 ke atas. Pasti. Kalau di bawah 55 udah pasti nggak lulus. Kalau nilai A itu berapa? 80 ke atas. Itu pasti. Itu harus punya kriterianya. Ini marksnya ini adalah ukurannya. Ya, ini ukurannya. Kalau ini tadi nilai standar kelulusan, misalnya ada nilai tugas, nilai mata kuliah. Nah, ini marksnya ukurannya nilai tugas harus berapa, nilai ujian harus berapa. Nah, poin evaluasinya ada di sini. Apa yang akan kita evaluasi? Ya, tingkat kehadiran mahasiswa misalnya ya di mata kuliah A itu akan mau dievaluasi. Di sini kriterianya apa? Jumlah kehadiran. Nah, ukurannya apa? Kalau bagus berarti kan harus di atas 75%. Jadi jelas kita mau evaluasi apa, ukurannya sudah ada, evaluasi kriterianya juga sudah ada. Ini bisa dibuat nanti. Nah, ini pilot circle evaluated. Nah, ini tools aja nih. Ya, bagaimana bisa QCC ini sustain? Ya, kuncinya sebetulnya ada di PDCA-nya, ya, Plan Do Check Act itu. Dengan kita bisa menjalankan terus menerus PDCA-nya, maka udah pasti akan bagus. Nah, ini instalasinya berbicara tentang komitmennya pada QCC. Namanya komitmen udah masuk ke mindset lagi ya. Berat memang kalau udah ngomongin mindset nih. Bagaimana QCC penting bagi perusahaan, perintahkan orang-orangnya untuk mendukung program QCC. Nah, ini nanti penambahan aja nih. Ini evaluasinya. Ya, melakukan evaluasi keseluruhan berdasarkan kegiatan yang direncanakan, terus sasarannya apa, lalu anggarannya seperti apa. Ya, evaluasi kegiatan tertentu, kemajuan circle. Kemajuan circle kan banyak, bukan hanya dilihat dari improvement yang dihasilkan, tetapi indeks pembangunan manusianya juga bisa kelihatan kan. Ya, kompetensinya naik, latihan, kegiatan promosi, QCC, ya, lagi fasilitator, leader. Nah ini, ya, ini di Jepang kira-kira kayak beginilah. Oh, ini harusnya udah nih, ini udah selesai. Ya,